Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hati. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah Pukat Injil. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 47. Firman Tuhan berkata, "Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan." Saudaraku, demikianlah pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Allah. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada dalam umat Allah. Orang berada dalam bahaya mengira bahwa Allah memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Allah. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Ikan yang baik dan yang buruk sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Allah tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. "Demi Aku yang hidup," demikianlah firman Tuhan Allah, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapakah kamu akan mati menjelang masa percobaan?" Rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Allah sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Serim Bina Keluarga Jilid 5 halaman 89 dan 90. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi yang istimewa ini kami boleh mendapatkan pembelajaran yang indah dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami hari ini Tuhan, karena kami siap melakukan kegiatan kami. Biarlah Engkau mau pegang tangan kami, mau bawa kami kepada kemenangan. Sukses kami raih, karena kami selalu memanggil Engkau, kami selalu mengandalkan Engkau.
Apapun yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan, biarlah Engkau sertai mereka. Engkau jaga dan lindungi mereka. Hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit kecelakaan, mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah kami boleh meraih sukses hari ini, dan kami selalu memberikan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap berkarya bagimu. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.